اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, jemaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafizakumullah wa matta'akumullah tula hayatikum fi lutfin wa afiyatin wa sihatil abdan wa bulughil maram wa husnil hitam. Amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita bersama. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menambah pengabdian kita kepada Allah. Utamanya pada saat ini kita bisa memasuki tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan ketakwaan kita dan memperkokoh Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah kepada hal yang lebih baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka inilah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, inilah orang yang rugi. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man istawa yaumahu fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mahrum, wa man lam yakun fi ziyada fahuwa nuqsan, wa man kana fi nuqsan fal mautu khairun lahu." Barang siapa yang hari ini dan hari kemarin sama, tidak ada peningkatan ibadah kepada Allah, ini termasuk orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka inilah termasuk orang yang terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, berarti termasuk orang yang kurang. Orang yang di dalam kekurangan lebih terus mengurang ibadahnya, fal mautu khairun lahu, lebih baik mati daripada hidup. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita memasuki tahun baru Islam ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut tahun baru Islam ini dengan melakukan hal-hal yang memperkuat Islam
dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah dengan tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah fardhu atau ibadah sunnat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman fi sadril mu'mini wa la yatimmul iman illa bi itmamil faraidi was sunan wa la yafsudul iman illa bi juhudil faraidi was sunan. Iman itu terdapat di dada seorang mukmin. Iman tidak akan sempurna kecuali menyempurnakan fardhu dan sunnah. Dan iman tidak akan rusak kecuali menentang atau anti dengan fardhu dan sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu karenanya kita isi tahun baru Islam ini, pertama istiqomah kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, istiqomah kita menjaga solat berjamaah. Nabi mengatakan, salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridatan. Solatnya seseorang dengan berjamaah lebih baik dari solat 40 tahun di rumahnya dengan solat sendirian. Juga Nabi mengatakan, man mana'a khudural jama'a mana'allahu syahadah wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan solat berjamaah, hadir solat berjamaah, maka oleh Allah, kalau hendak melaksanakan sakaratul maut, tidak bisa baca syahadat. Na'udzu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarangnya istiqomah, kita harus melaksanakan solat berjamaah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka termasuk calon orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita isi tahun baru Islam ini dengan istiqamah qiyamul lail. Istiqamah ibadah malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rakaatani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula an ashqa ala ummati la faradtuhuma alaihim. Dua rakaat yang dilaksanakan solat oleh anak Adam di pertengahan malam yang terakhir lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Andaikan tidak memusyakatkan atau memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, pasti keduanya ini difardukan. King nisr umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam te farduaki. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ilallahi ta'ala wa minhatun 'anil ismi wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Hendaklah kita istiqamah qiyamul lail, beribadah malam, karena ibadah malam ini termasuk kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu, dan merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mencegah dari perbuatan dosa, dan juga bisa melebur kejelekan, dan juga bisa menolak terjadinya penyakit dari tubuh kita. Ini
Justru karenanya kita istiqomah melaksanakan solat malam. Yang ketiga, kita isi tahun baru Islam ini dengan istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya mengamalkan tarekat. Baik zikir ba'da shalah atau lain-lainnya. Karena zikir ini merupakan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin." Memperbanyaklah berzikir kepada Allah setiap keadaan. Fa innahu laisa amalun ahabba ila Allah wala anja min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Karena tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah dan menyelamatkan dari setiap kejelekan di dunia dan di akhirat dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karenanya kita istiqomah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita isi tahun baru Islam ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Utamanya di tahun baru Islam ini ada satu hari yang istimewa, yang sangat istimewa, yang Allah menurunkan banyak pahala dan keutamaan yang sangat besar, yaitu hari Asyura. Hari Asyura ini adalah hari yang banyak para nabinya Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan, ya Allah, dan dikeluarkan dari kesusahannya. Yang pertama, Nabi Adam dipertemukan dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah setelah terpisah 300 tahun. Dua, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir tufan. Tiga, Nabi Yusuf diangkat menjadi raja dan dibebaskan dari penjara. Empat, Nabi Yakub sembuh dari butanya. Lima, Nabi Musa diselamatkan dari ancaman Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Kemudian yang ketujuh, Nabi Ibrahim dikeluarkan dari api Namrud. 8, Nabi Isa diangkat ke langit dan diselamatkan dari pembunuhan dan penyalipan. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. 9, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. 10, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang paling besar, yaitu Arash, kursi, Lauh Mahfuz dan Al-Qalam. Justru karenanya kita diusahakan banyak mengisi kebaikan-kebaikan di hari Asyura kalau ingin kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihasnatani wala fadlun nukil sumsalli silzur aliman utwaktahil rasal yatimim satasaddaq wa utasil وسع على الإيال قلم ضفرا
wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. Di hari Asyura itu ada 12 perkara yang terdapat keutamaan-keutamaan besar yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang bisa melaksanakan. Apa 12 perkara? Yang pertama, sum, berpuasa di hari Asyura. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahu Allah Ta'ala sawab asrata alafi malak. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura dari bulan Muharram akan diberikan oleh Allah pahala 10.000 malaikat. 10.000 ibadahnya malaikat. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya sawab asrata hajjin wa mu'tamirin wa asrati alafi syahid. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahalanya 10.000 orang yang haji dan umrah, dan 10.000 orang yang mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan solat sunat. Baik solat sunat yang biasa, usahakan di hari Asyura itu melaksanakan solat-solat sunat. Karena solat sunat itu solat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba ilaihi abdu bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak mengadakan pendekatan kepadaku seorang hambaku dengan sunnah sehingga saya cinta kepadanya. Kalau ingin dicintai oleh Allah, banyaklah solat-solat sunat, utamanya di hari Asyura. Kemudian mengadakan silaturrahmi. Yang ketiga, zur aliman. Yang keempat, zur aliman, ziarah kepada orang alim, acabis karing alim. Kemudian yang ke-6, melayat orang sakit. Waktahil, dan memakai celak. Ra'sal yatim imsah, mengusap kepala anak yatim. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man masaha yadahu ala ra'si yatim yauma Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah." Barang siapa yang bisa mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah mengangkat kepadanya setiap rambut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasaddaq wa tasaddaq. Kemudian selanjutnya adalah diusahakan banyak bersedekah di hari Asyura itu. Karena sedekah itu adalah bisa lidaf'il bala. Orang yang bersedekah di hari Asyura seperti orang yang bersedekah 1 tahun tidak henti-henti. Orang sedekah nang hari Asyura pada musuh sedekah setahun tak buambu. Acia rajana kencana miladiah banyaklah bersedekah di hari Asyura. Orang yang bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtawi biha wajh Allah illa qala Allah yaumal qiyamah abdi rajautani falan ukhiraka haramtu jasadaka 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang bersedekah dengan sedekah tapi hatinya bertulus ikhlas hanya karena mengharap ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hari kiamat, "Hambaku
kamu mengharap keridwanku. Saharamkan jasadaka 'alan nar, tubuhnya terkena api neraka. Amin. Ini orang yang bersedekah, utamanya bersedekah di hari Asyura. Kemudian wautasil juga dianjurkan di hari Asyura itu adus. Wasi 'alal iyali juga dianjurkan di hari Asyura. Menyenangkan keluarga. Usaha ki hari Asyura bunga keluarga meseneng dek keluarga nana. Karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, man wassa ala iyalihi yawma Asyura wassa Allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang memberi kesenangan kepada keluarga di hari Asyura, oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun akan selalu senang dan gembira. Kemudian dianjurkan di hari Asyura qallim dufra, memotong kuku. Yang terakhir dianjurkan di hari Asyura banyak membaca surat Ikhlas, kalau bisa sampai 1000. Wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Yang terakhir di hari Asyura dianjurkan kita banyak baca surat Ikhlas, kalau bisa sampai 1000. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad ma tasmiyah ghafarallahu lahu dunuba sanatin. Barang siapa yang bisa membaca qul huwallahu ahad beserta basmalahnya sekali, maka diampuni oleh Allah seluruh dosanya 1 tahun. Wa innama sumiyat suratul ikhlas. Surat Ikhlas ini dinamakan surat Ikhlas. Apa alasannya? Li'annaha tukhlisu qariyaha min syada'idid dunya wal akhirah. Karena surat Ikhlas ini akan bisa menyelamatkan orang yang membaca surat Ikhlas dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Wa sakaratil maut, dan di waktu sakaratul maut. Wa dhulmatil qalbi, dan gelapnya kuburan. Wa huwa liyaumil qiyamah, dan huru-hara di hari kiamat. Ini anak-anakku sekalian, ini 12 hal yang perlu kita laksanakan di hari Asyura. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hingga kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang bisa melaksanakan 12 perkara ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Dan juga akan terkabul hajatnya dunia akhirat. Dan akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan meninggal di tahun ini. Amin Allahumma amin. Itu di antara keutamaan orang-orang yang bisa mengisi kebaikan di hari Asyura. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.